Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini, walaupun terlambat 1 hari ya. Insya Allah akan ada pengarahan pelatnas penlat dari saya, karena memang agak berbeda ya KKN ini dengan yang tahun lalu agak berbeda. Untuk mahasiswa apakah sudah dapat TOT-nya itu TOT TOT tentang kegiatan KKN-nya? Kita punya. Kalau enggak saya tampilkan saja sambil saya bahas pelan-pelan ya. Santai saja. Ya, ini dinamakan KKN Merdeka Belajar, beda dengan yang tahun lalu, karena tahun lalu itu hanya sebulan, yang saat ini hampir 1 semester akan dilaksanakan. Teman-teman mahasiswa itu KKN hampir 1 semester di lapangan. Kemudian yang pertama ini penlat ini kan dilakukan online kan ya, karena memang masih pandemi. Untuk penlat merupakan penilaian setara dengan UTS ya. Nanti mungkin kalau berhalangan hadir bisa izin ke saya ya, fleksibel saja. Mungkin hari Minggu kan ada yang ke gereja dan sebagainya. Kemudian ini nanti di hasil penlat juga diunggah ya di YouTube KKN kan. Kemudian apa saja selama 1 semester itu bisa memilih ya, mahasiswa bisa memilih salah satu. Itu ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek desa, asistensi mengajar, kemudian proyek independen. Jadi memilih salah satu saja. Kemudian jadwal KKN kira seperti ini ya. Jadi sampai hampir 1 semester lah, nanti berakhir di Juni ya. Itu ada seminar hasil KKN. Kemudian yang perlu diperhatikan, nanti ada penlat, yaitu dua kali. Pertama di tanggal 20 ini ya, 21. Nanti di tanggal 27 itu penlat yang kedua. Nah, jarak antara penlat yang pertama dan yang kedua nanti ada bikin proposal ya, kemudian diunggah ke SIM KKN. Jadi ada masukan dari saya tiap pagi, kemudian dikumpulkan, dan jarak antara nanti pelepasan ya tanggal 23 sampai tanggal 15 itu tanggal 23 pelepasan itu sampai tanggal nanti penlat kedua tanggal 27 itu teman-teman menyusun program. Jadi ini disusun secara kelompok ya, disusun kelompok. Kecuali yang Samarinda kan, yang 1 orang kan. Ya. Nanti disusun secara kelompok, kemudian diunggah oleh ketuanya saja. Ya, jadi ini tugas kelompok. Ya, jadi mengusulkan judul gitu, untuk dibikin program di desa tersebut. Yang berikutnya nanti setelah penlat ini mahasiswa bisa ke desa ya, desa pemilihan ya, ke desanya, ke tempat KKN-nya maksud saya, tempat KKN-nya. Kalau boleh tahu saya bertanya ke teman-teman yang Surabaya ya, Surabaya 51 63 itu rencana di mana rencana nanti? Mohon maaf, masih belum didiskusikan bersama kelompok Pak untuk tempat KKN-nya kami. Diusahakan ke tempat yang biasanya UNESA
sering menggunakan di sana ya. Tetapi kalau biasanya kan sudah ada mahasiswa kelompok lain di situ ya, cari ke tempat lain begitu. Cari di tempat yang lainnya. Kalau di Surabaya itu banyak sih, banyak masih ada desa-desa. Kalau terutama di daerah Sumurwulu dan sebagainya itu kan masih desa, Keputih itu juga masih desa. Iya. Kemudian yang Tuban gimana? Tuban. Masih belum ditentukan, Pak. Kalau menentukan ya, nanti diskusi di ini ya, di WA saya ya, kalau misalkan sudah menentukan. Yang Samarinda bagaimana? Samarinda kan satu orang ya, Samarinda. Kalau bisa. Iya Pak, sebenarnya saya mau tanya soal itu Pak, karena kan kemarin sebelum KKN ini, saya sempat tanya sama DPA saya untuk ini apa memang saya sendirian apa gimana. Terus kalau penjelasan DPA saya kemarin ditanyakan sama pihak KKN itu, sebenarnya nanti katanya saya itu digabung sama kelompok yang lain. Nah ini yang saya masih bingung sampai sekarang. Iya. Karena kemarin kalau menurut penuturan dari pihak KKN-nya kan, kalau tahun lalu itu dia yang sendiri digabung sama kelompok yang ada di Jawa gitu Pak. Iya, nanti kalau misalkan digabung dengan yang di Jawa kan nggak bisa turun di lapangan kan ya misalkan ya, kendalanya kan gitu. Nanti dapat ini masih menunggu dari diskusi di grup kami DPL ya, karena memang ada beberapa yang Lombok juga 1 orang, kemudian ada yang Jember itu 2 orang dan sebagainya. Nanti ada pengumuman, tapi sementara itu seperti ini dulu ya. Kalau misalkan mau bikin program yang sendirian bisa mengambil pendidikan. Nanti saya umumkan sendiri di WA-nya yang Samarinda kalau ada pengumuman dari grup DPL ya. Sementara seperti itu ya, karena memang masih simpang siur artinya. Kemudian untuk surat izin kayaknya seperti pengalaman tahun lalu itu bikin sendiri per kelompok gitu kan, ditandatangani ketua sama sekretarisnya yang kelompok itu ya. Nanti ada tantangan saya DPL ya. Kalau misalkan nggak memungkinkan ke rumah saya untuk tanda tangan, nanti saya berikan scan-nya tanda tangan. Nanti stempelnya dibikin sendiri stempelnya. Untuk perizinan ya biasanya sih ke kepala desa, biasanya ke lurahnya. Kalau misalnya nggak memungkinkan, itu biasanya RT RW pun sudah cukup saya kira. Kalau yang Surabaya ya, RT RW. Kalau di Tuban kan saya kira desa lingkupnya. Itu di situ sampaikan programnya apa, kemudian ya istilahnya kulon nuwun dulu, kemudian kalau mereka menerima, alhamdulillah ya mereka menerima, langsung bisa mengunggah proposalnya di SIM KKN. Kalau misalnya tidak bisa menerima ya pindah ke tempat lain ya. Jadi sebelum bikin suratnya itu survei dulu, kulon nuwun dulu di situ. Ya, kayak mertamu gitu kan ya, kulon nuwun dulu, kemudian minta izin. Ya. Terus disampaikan secara garis besar dulu ya. Kalau misalkan desa itu atau daerah itu sudah pernah ketempatan KKN, terus dia sudah ada program yang dari dulu itu bisa meneruskan programnya yang pernah KKN dulu itu bisa. Ya. Terus kemudian lagi. Ya ini mulai tanggal 23 ya, nanti besok itu ada link untuk pembukaan ya bersama Pak Rektor insya Allah. Ya. Sebenarnya jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan karena memang masih dalam suasana COVID ini kan ya. Jadi perhatikan itu. Tapi ada saran, jadi kalau misalkan kalau yang di Surabaya, rumahnya di Surabaya, itu sebaiknya pulang ke rumah kan ya. Kalau misalkan jauh baru ngecamp di situ ya. Jadi yang ngecamp tidak banyak dan berkumpul, sehingga masih dimungkinkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Terus kemudian
pelaksanaan programnya dihitung mulai tanggal 23 itu pelepasan hingga nanti 15 Juni. Nanti ada terakhir itu adalah seminar ya, seminar hasil KKN itu. Nah, ini kan ada koordinasi dengan desa dulu kan ya, selama 1 minggu itu sejak pembukaan ada koordinasi dengan desa itu dulu. Kemudian baru setelah Penlat 2 nanti dilaksanakan. Kemudian untuk mengunggah ya logbook itu setiap hari, mengunggah logbook itu setiap hari kegiatannya. Ya mulai kegiatan itu berlangsung itu diunggah ya logbook kegiatan ya, menyusun logbook kegiatan. Jadi mulai kegiatan KKN itu dimulai di desa itu menyusun harian ya, laporan logbook itu istilahnya kegiatan hariannya apa gitu. Nanti ada fotonya ya, 1 foto. Tapi nanti fotonya kalau foto pakai masker ya, pakai masker ya, karena memang tuntutannya semacam itu. Nanti kalau enggak nanti DPL-nya ditegur sama Pak Rektor kayak yang tahun lalu ada DPL dipanggil. Kemudian nanti bisa ini di SIM KKN ya, misi KKN bisa ketua yang mengunggah dan sebagainya. Jadi saya berikan masukan dan saran. Ya. Kemudian mahasiswa melaksanakan program itu sesuai dengan yang diajukan di proposal. Ya, ini bisa milih ya di pelaksanaan proyek kemanusiaan seperti ini tema-temanya, atau patologi sosial, ini kan memberikan penyuluhan dan sebagainya. Kemudian pelayanan sosial, ya bisa pelayanan sosial, ada human interest ya. Kemudian women interest, kegiatan kewirausahaan, dan mengajar ya, itu mengajar di desa itu, mengajar di desa. Jadi membantu unit pendidikan di sana atau membuat semacam kejar paket A dan sebagainya, seperti itu. Itu beberapa tema yang bisa dipilih untuk di KKN ya. Terus kemudian untuk pelaporan ya, pelaporan itu PDF ya, dan MS Word itu nanti pelaporan di akhir itu adalah bersama foto-foto ya. Laporan disusun sebelum seminar kan. Nanti di seminar itu juga akan bikin artikel ya. Artikel itu dari ringkasan dari laporan itu. Artikelnya ringkasan dari laporan. Jadi tandatangani kepala desa dan DPL. Kemudian ada lampiran logbook dan daftar hadir kan logbooknya. Kan logbook setiap hari kan mengunggah logbook kan di selama kegiatan itu kan di SIM KKN itu di screenshot itu kan, di print begitu laporannya. Nggak di print sih, ya dilampirkan kan, tapi bentuknya file kan, nggak butuh ini, nggak butuh hard file kan, soft file saja dikirim ke KKN Indonesia, diunggah kan ini. Kemudian sistematika proposal ya, seperti ini ada sistematika. Ini nanti saya berikan, kalau mungkin belum punya saya berikan di grup nantinya. Ya, seperti ini ada pendahuluan, ada masalah, rencana, ya halaman judulnya kayak ada logo UNESA itu kayak bikin proposal skripsi itu ya, itu. Jadi ada halaman pengesahan ya, di depan itu ada ketua dan DPL ya, ada DPL-nya. Ya. Kemudian sistematika laporannya seperti ini juga, mirip dengan proposal, mirip dengan proposal. Ya, mirip dengan proposal. Kemudian yang terakhir seminar KKN. Jadi setelah tadi mengunggah laporan, terakhir nanti seminar laporan yang tadi sudah diunggah tadi diringkas ya, jadi 5-7 halaman artikel. Ya itu nanti diunggah, tapi sebelumnya diseminarkan dulu. Nanti seminarnya melibatkan Pak Kepala Desanya atau orang yang terkait ya, pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut suatu di tempat atau di lapangan, itu begitu. Yang terakhir nanti nilai ya, nilainya dari saya waktu di SIM KKN itu saya memberikan nilai akhir, itu begitu. Dari semua kegiatan ini yang sudah dilalui, tentu saja
grup WA tetap aktif ya untuk komunikasi ya. Nanti ada supervisi per April tuh kita ke lapangan untuk ikut memantau ya, atau datang ke sana untuk monef ya, untuk kita ke sana ke tempat kegiatan tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti dikodingkan ya di mana desanya ya. Terutama yang ketuanya nanti mempelajari cara ngunggaluknya ya. Saya ada itunya, ada ininya apa namanya PPT-nya yang cara ngunggaluk begitu. Nanti saya share ke grupnya ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada saya mungkin lupa apa nanti bisa ditanyakan ya. Boleh tanya atau diskusi. Karena mungkin saya ada yang lupa ya, yang saya catat kemarin. Terlewatkan ya, boleh ditanyakan ke saya. Ya, ini lewat itu. Nanti kegiatan itu dibikin video ya, bikin video. Ada contohnya di YouTube, ada contohnya. Nanti diunggah ke channelnya akunnya KKN Indonesia YouTube kalau nggak salah ya. Itu katanya sih dapat hadiah yang baik itu, yang like-nya banyak itu dapat hadiah gitu. Dari dari pihak UNESA atau LPPM dapat hadiah, katanya sih seperti itu ya. Ada di contohnya, ada di YouTube, nanti saya share ya contohnya ya, seperti itu ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti hal-hal yang lebih lanjut mungkin terjun ke lapangan ya, nanti ada masalah kita diskusikan bareng ya, seperti itu. Tapi intinya selama KKN itu kita wajib menjaga pertama protokol kesehatan, yang kedua sopan santun kan ya di daerah orang gitu kan ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi harus mungkin mulai besok bisa besok bisa segera ke survei yang Surabaya kan, yang Surabaya bisa survei ke lapangan, bisa ya, survei ke lapangan. Tapi sebelumnya ini dulu menyusun program kerja dulu kan ya, program kerjanya apa gitu. Bagi waktu ke lapangan itu bisa menyampaikan ke kepala desanya ya, atau ke pihak yang terkait di sana itu gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ya kepada teman-teman. Saya mau bertanya, Pak. Yeah. Untuk masalah kegiatan KKN itu dilakukan secara setiap hari atau seminggu berapa kali gitu, Pak, di lapangannya? Terima kasih. Ya kan, misalkan programnya apa gitu, programnya kewirausahaan kan, nanti bikin jadwalnya kan, jadwal kelompok kan. Jadi kan itu kelompokan. Jadi setiap hari kan mungkin ada yang tugasnya siapa itu kan begitu. Nanti diunggah di logbook ya. Nah, jadi setiap hari itu kegiatannya apa gitu. Nanti diunggah di logbook. Misalnya kegiatan hari itu hanya rapat saja ya, hanya rapat gitu, nggak apa-apa. Gitu. Masukkan di logbook. Kalau misalkan tidak ada kegiatan yang signifikan kan mungkin. Tapi dalam seminggu itu mungkin disusun kan ya, disusun siapa-siapa saja yang shift gitu kan, yang apa namanya istilahnya, kalau misalkan ambil kewirausahaan kan begitu kan, itu kan ada semacam membantu atau membuat produk, atau membantu mereka membuat produk dan memasarkan kan begitu. Nanti ada rangkaian kegiatannya. Ini bisa referensinya untuk kegiatan nanti bisa melihat browsing di internet ya, atau browsing di internet atau lihat di YouTube ya, itu tentang KKN dari teman-teman yang lain atau kampus lain itu seperti apa, itu bisa jadi referensi ya, atau yang UNESA yang dulu bisa jadi referensi ya. Kalau informasinya sih begitu, logbooknya diunggah setiap hari, logbooknya itu begitu ya. Tapi nanti kalau ada info yang lain lagi nanti saya sampaikan ya. Info sementara sih seperti itu. Yang ini berdasarkan pengalaman yang tahun lalu ya, karena yang tahun lalu kan cuma sebulan begitu kan ya, cuma sebulan saja ya. Kalau yang ini kan
1 semester sampai 1 semester. Itu begitu. Nanti ditunggu info yang lebih lanjut. Tapi intinya kegiatan itu ada fotonya ya. Jadi logbook, kalau logbook bikin logbook itu ada lampiran fotonya. Itu begitu intinya. Ya. Jadi saya infokan lebih lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya boleh, silakan. Untuk mengenai surat menyurat untuk ke desa itu yang buat dari kelompok sendiri atau dari pihak UNESA, Pak? Ya, kalau infonya itu dari pihak teman-teman sendiri, yang kelompoknya sendiri itu bikin. Kemudian kalau pengalaman tahun lalu ya, ini bikin stempel sendiri, ya, bikin stempel sini kelompok, misalnya kelompok KKN Surabaya 51 begitu kan, itu bikin stempel sendiri, ada tangan ketua sama sekretaris di kelompok itu maksudnya, terus kemudian tanda tangan DPL, itu begitu, menurut pengalaman tahun lalu, ya. Dan mau bertanya lagi, Pak, masalah apa namanya? Kan ini kan 1 semester, apakah setiap hari ini ada kita KKN ke desa itu atau bagaimana, Pak? Apa selang-seling 1 hari enggak, 1 hari ya gitu, atau gimana, Pak? Ya, itu makanya itu belum dapat info dari dari pengarah DPL ya, harus setiap hari atau bagaimana. Tapi lebih baik sih ini, kalau misalkan pas nggak ada kegiatan, nggak ngecamp di sana, pulang ya, dianjurkan begitu. Ya, nanti pas ada kegiatan baru di sana. Nanti saya infokan di grup lagi, info yang lebih lanjut, karena masih terjadi diskusi kan di grupnya DPL itu masih terjadi diskusi, karena memang ada peralihan dari KKN yang 1 bulan yang harus hadir itu yang hanya 3 minggu kan, 1 bulan 3 minggu, yang 1 minggu itu survei, 3 bulan itu di lapangan. Kan ini kan 1 semester penuh kan, itu teknisnya yang bagaimana detailnya nanti saya infokan lebih lanjut ya. Tapi nggak lama nih, dalam besok atau lusa itu sudah ada infonya, insya Allah. Itu begitu. Berarti ada target hari ya, Pak? Iya, di logbook itu ada, bukan target sih sebetulnya, tapi laporan kegiatan harian itu, ya, untuk dipantau berarti, kan. Berarti enggak kemungkinan untuk 1 semester itu harus 30 hari gitu, enggak ada ya, Pak? Tidak ada sih, saya di Juknis tidak ada seperti itu. Di Juknisnya tidak ada. Ya. Itu begitu. Nanti detailnya saya ketik lagi di WA ya, detailnya saya ketik. Ini pertanyaan-pertanyaan ini saya tampung, nanti detailnya saya saya tulis lagi di itu. Karena memang masih terjadi diskusi di DPL itu. Kalau yang dulu memang logbooknya ditulis per hari kan, per hari logbooknya ditulis di SIM KKN itu per hari, harian ya, harian kegiatannya apa, bukan target dan tujuan kan terakhir kan, tujuannya apa terakhir itu seperti di proposal itu, tujuannya apa terakhir kan. Nah, tujuannya itu menyeluruh kan, terakhir itu. Tapi kalau yang logbook itu istilahnya kegiatan harian gitu. Kalau saya bikin penelitian kan, itu diminta logbooknya. Jadi logbooknya itu adalah kegiatan saya waktu penelitian itu apa aja, rapat berapa kali, kemudian apa itu. Jadi di tanggal berapa, misalnya tanggal ini saya rapat gitu. Itu saya tulis, yang rapat ini siapa saja yang hadir gitu. Kemudian kalau kan KKN ini kan hubungannya kan nggak rapat saja kan, mungkin ada kegiatan gitu, situ ada kunjungan ke rumah Pak A, Pak B gitu, ditulis di situ, terus ada fotonya. Itu cara bikin logbooknya seperti itu. Kalau yang tahun kemarin sih itu seperti itu, setiap hari itu, karena memang kan hanya 3 minggu lah, 3 minggu. Iya, 3 minggu. Kalau ini 1 bulan, nanti saya infokan. Mungkin logbooknya juga nggak harian ya, mungkin kalau 1 bulan sih nggak harian, karena nggak setiap hari kan ada kegiatan mungkin ya.
Ya, setiap hari ada kegiatan. Tapi intinya waktu ada kegiatan itu disampaikan atau dibikin logbooknya. Kan ini logbook nanti di akhir di pelaporan kan diminta kan sebagai lampiran. Bahwasanya mahasiswa kelompok A, kelompok B itu melaksanakan kegiatannya, ada buktinya. Ya. Itu begitu intinya. Ya. Ya. Kalau menurut yang saya ketahui dari kemarin ada pengarahan itu tidak ada jenisnya kalau setiap hari ya, harus setiap hari. Ya. Tapi ada kegiatannya seminggu berapa kali, mungkin ada kegiatan tuh disampaikan di logbook. Nanti detailnya saya tuliskan di WA ya. Itu betul. Ya. Detail lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya. Ya, kalau tidak ada saya akhiri, nanti diskusi lebih lanjut. Pokoknya saya sudah ketemu hari ini dengan teman-teman dan menyampaikan beberapa hal yang pokok-pokok saja. Jadi detailnya kita diskusi di WA kita. Ya, begitu. Jaga kesehatan selalu, jangan sakit ya. Jaga kesehatan, ya. Itu begitu. Nah, jadi diskusikan ya, nanti judulnya juga didiskusi dengan saya di WA. Ya mungkin saya akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak.